Kalau anak itu di bawah umur, sebetulnya kalau syariat mendukung, menganjurkan anak itu bersama ibunya, karena anak masih membutuhkan kasih sayang. Anak masih, bahkan kalau ibunya meninggal, anak itu diserahkan kepada bibinya yang lebih dekat kepada karakter dan perangai ibunya. Kalau dalam Islam seperti itu. Karena di usia masih kecil, sebelum balik, anak lebih butuh kepada ibu, ya, pembentukan karakter, kasih sayang. Ketika sudah balik, boleh memilih. Sekarang kamu sudah balik, kamu boleh memilih. Kalau terjadi perceraian, ya, kamu tinggal sama bunda atau kamu tinggal sama ayah. Karena dia sudah punya bekal, dia sudah punya bekal karakter, sudah bekal ilmu, ya, selama bersama dengan pengasuhannya, gitu ya. Jadi kalau ngikutin syariat, anak-anak yang belum balik itu harusnya sebetulnya bersama dengan ibundanya, gitu ya, seperti itu, gitu. Kemudian juga ada salah kaprah juga, ada salah kaprah gini. Kalau suami istri itu bercerai, gitu ya kan, yang mendapatkan nafkah adalah anaknya saja, gitu. Padahal ketika kan gini, biasanya kan dari pengadilan itu karena ibunya tidak punya penghasilan, maka ini dititipkan ke ayahnya saja, gitu. Padahal kan si anak ini masih wajib dinafkahi oleh ayahnya, dan ibu yang mengasuhnya itu walaupun secara hukum dia tidak dinafkahi, tetapi sebagai pengasuh, apakah mengasuh itu ketika memasak misalkan, ya, apakah tidak ada tenaga yang dikeluarkan, tidak ada lelah yang dikeluarkan, gitu. Ini yang sering terjadi salah kaprah. Karena perceraian hari ini tuh perceraian itu selalu biasanya tuh diakhiri dengan berantem, bermusuhan, tidak saling mengenal, memutuskan silaturahmi, memusuhkan cinta, bahkan udah tidak ada kasih sayang. Nah, ini yang sebetulnya harus dijaga, gitu ya. Kalau karena prinsip pada akhirnya kita harus berpisah, karena prinsip tertentu kita harus berpisah, kan bukan berarti memisahkan kasih sayang. Nggak ada bekas mertua tuh, nggak ada, ya kan? Nggak ada bekas mertua, gitu. Jadi jadi diusahakan bagaimana masih ada silaturahmi, ya, masih ada cinta, masih ada kasih sayang, masih ada kepedulian, gitu. Apalagi ada anak-anak yang akan melihat bagaimana karakter ibunya, bagaimana ayahnya, bagaimana si ibu menyelesaikan masalah, bagaimana si ayah menyelesaikan masalah. Kasus-kasus perceraian, ya, saya umum, ya, saya tidak berbicara si A si B. Kasus perceraian itu seringnya masing-masing itu mempertahankan prinsipnya sendiri-sendiri, lupa dalam peristiwa ini ada anak-anak yang menyaksikan, ya. Kalau pada akhirnya keduanya memutuskan untuk berpisah, itu kan nggak masalah sebetulnya, karena syariat membolehkan. Kalau secara prinsip harus berpisah, syariat tidak menyalahkan kalau memang harus berpisah. Tapi jangan lupa, suatu hari nanti si ibu akan ditanya, "Mama, kenapa mama pilih pisah?" Pada saat itu kita harus menceritakan, "Mama pilih pisah untuk mempertahankan ini." Maka anak akan tetap menghargai orang tuanya. Dia akan bertanya kepada ayah, "Ayah, kenapa ayah mengambil keputusan untuk berpisah? Kan aku jadi sedih." Nah, ayah mengambil keputusan untuk berpisah karena ayah berprinsip begini. Bukankah anak menjadi pede, kan? Oh, kalau begitu saya paham. Karena ayah mempertahankan ini, ibu mempertahankan ini. Tapi anak tetap dia butuh kasih sayang. Gimana caranya butuh kasih sayang? Ini yang sering lupa, yang sering dilupakan oleh pasangan yang bercerai, yang berpisah. Karena apa? Karena dari awal niat pernikahan tadi sudah tidak ada ilmunya. Menikah tanpa ilmu, ya kan? Awal menikah, saya tidak sedang menuduh siapa, tapi kan saya banyak yang datang konsul kepada saya, kan? Ini dari kasus-kasus yang konsultasi saja, gitu ya. Dari awal menikah juga memang tidak dibekali ilmu, ya kan? Kemudian dalam menjalankan rumah tangga juga tidak berpedoman kepada syariat. Sampai akhirnya mengambil keputusan bercerai, berpisah, itu juga tidak berdasarkan rambu-rambu yang ada di dalam syariat harusnya seperti apa. Yang korban adalah anak. Anak bingung harus bagaimana, bertanya kepada siapa, gitu kan? Karena anak itu nanti bakal gede. Ketika gede itu anak akan bertanya, "Mah, kenapa sih mama memilih bercerai?
gitu ya. Bahkan bukan hal mustahil, suatu saat yang bercerai ini akan rujuk kembali. Kan nggak malu ketika kita bercerai tidak emosional. Ketika cerai itu nalar, logika masih sehat, hukum syariat tidak ada yang dilanggar. Nanti kalau rujuk kembali ya kan kita tidak ada malu gitu ya. Kita karena semuanya dengan ilmu gitu ya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya, Bun. Sekarang ya diusahakan saja tetap ada kontribusi kita untuk mendidik putra-putri. Tetap kita berusaha untuk ada kontribusi kita untuk membentuk karakter. Wallahu a'lam bishawab, ya.